Bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana biaya keluar emas dan batu bara? Yang jelas dengan harga yang sekarang eh, terjadi pada batu bara, jika kemudian ditambahkan lagi biaya terhadap biaya keluar, menurut saya ini akan jelas membebani dunia usaha. Kita ini kan begini, ketika harganya batu bara turun, ya, kok malah ditambah lagi Tambah pajak, lagi, ya. ya. Menurut saya ini kan memberatkan. Pada saat ini pun laporan dari lapangan yang saya dapat dari para asosiasi dan lainnya, ini mereka mengatakan per sekarang ini margin itu tinggal 5%. Kalau ditambah lagi 7,5% gimana ini? Iya. Kita bicara terbuka saja. Nah, begitu HBA nanti turun, lebih anjlok lagi. Jadi menurut saya itu begini, Ya. terkait dengan persoalan tambahan biaya keluar, ya, ini akan dimungkinkan jika harganya tinggi. Kalau harganya lagi tinggi, Harganya ya, Pak, lagi tinggi. Nah, menurut saya silakan saja duduk dulu, ya. Kalau memang ingin dilakukan biaya keluar, ya, sebaiknya duduk dengan para pelaku dunia usaha. Baseline-nya berapa? Ya kan kita harus memikirkan iklim investasi yang baik, yang sehat dan menguntungkan juga untuk para pengusaha tersebut. Karena kalau kita lihat ya struktur biaya di dalam pengenaan fiskal ini sangat berlapis gitu loh. Ada PPh 22, PPh berapa lagi? Ada beberapa PPh ya. Kemudian ada lagi PNBP terkait dengan royalti, ya kan? Itu kan juga bertingkat terhadap beberapa GAR 42 sekian, Iya, betul. kemudian GAR 5 ribuan sekian gitu. Ya. Nah, saya mendengar kalau untuk GAR 40-an ya, 4.200 itu sebenarnya cost mereka itu udah mencapai BEP itu kepada sekitar $40. Sementara hari ini HBM $44. Jadi $34 gitu. Kalau ditambah lagi ya habislah untungnya. Kan begitu. Jadi kalau menurut saya kita harus bijaksana, jangan semuanya dipajekin. Jangan semuanya hanya untuk optimasi peningkatan pendapatan negara dengan cara pengenaan pajak atau pengenaan tarif kepada komoditas. Ya harusnya kalau menurut saya. Harusnya seperti apa, Pak? Harusnya dikenakanlah kepada produk turunan. Ya itu namanya kan nilai tambah seperti itu. Misalkan kepada produk hilirisasi batu bara apalah nanti apakah graphite atau apa turunan-turunannya synthetic gas dan sebagainya, ya silakan dikenakan tambahan Tapi bea mungkin seperti itu. ikut-ikutan Pak, karena kemarin kan minyak ada bea keluar minyak begitu ya Pak ya. Jadi mungkin kayak pengennya ada dikenakan juga. Tapi kan seperti yang tadi Anda sampaikan gitu ya, ada target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Nah, tapi dari sudut pandang Anda, apakah bea keluar khusus untuk batu bara ya Pak ya? Kalau emas kan harga lagi to the moon lah ya Pak ya dalam hal ini. Kalau untuk batu bara ini apa dengan diterapkan apa bisa ngasih kontribusi signifikan buat negara terhadap fiskal gitu ya tanpa menghambat aktivitas industri kan seperti apa? Saya pikir juga dengan tambahan seperti itu paling naik beberapa triliun, ya kan? Apakah kemudian kenaikan itu sangat signifikan? Naiknya dikit kok, tetapi menyebabkan iklim investasi kita menjadi tidak kompetitif. Nah, kita ini kan jadi trade off-nya malah takutnya lebih besar begitu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Nah, saya lebih mengusulkan ya bahwa kita mesti memberikan juga semacam iklim investasi yang menguntungkan untuk sektor batu bara. Misalkan tentukan saja, misalkan baseline untuk pengenaan itu berapa. Kalau memang harga dunia pada saat yang ketika dikenakan misalkan mencapai sekian, ya silakan dikenakan bea keluar tersebut karena memang semua orang sudah untung. Seperti itu. Ketika harga rendah ya gimana gitu loh. Menurut saya kan kurang pas seperti itu. Tapi katanya juga ada ini ya Pak ya, rencana menaikkan kewajiban demo batu bara itu ya Pak ya, 25% atau seperti apa itu ya Pak ya. Nah, relevansi ini kira-kira berarti apakah berarti ya udahlah bea keluar dikenakan biar ya udah jadi untuk yang batu bara fokus untuk supply ke domestik saja, itu bagaimana Pak maksudnya? Yang jelas DMO ataupun DPO itu kan adalah bagaimana kita untuk melindungi industri dalam negeri, terutama untuk kelistrikan PLN. Nah, jadi sebetulnya ini nggak ada masalah sebetulnya. Cuman sekali lagi kalau terkait dengan sekali lagi ya untuk bea keluar ini kalau kita kenakan
Nah tentu ini akan mengurangi kompetitif karena kalau yang dalam negeri sudah nggak ada masalah kan Ya. lagi berjalan berproses seperti itu. Hmm. Nah jadi ya silakanlah dihitung-hitung lagi ya bijaksananya seperti apa. Tapi kami mengusulkan sebaiknya untuk tambahan ini kenakan saja pada produk hilirisasi Baik. seperti itu. Pak Bambang, ketika Anda sempat bertemu dengan asosiasi, himpunan dan lain-lain mengenai hal ini, apa kata mereka mengenai rencana bea keluar ini? Apa yang mereka sampaikan, Pak, concern tersendiri? Rata-rata kan begini, yang namanya pengusaha ini kan Pengennya semurah-murahnya. nerima. Cost-nya ya, Pak ya. Jadi saya ini Serendah-rendahnya. selalu ingat dengan moto Kadin. Oh, gimana tuh, Kadin Pak? itu tabah, jujur, setia. Tabah itu kata-kata yang pertama. Tabah ya, tabah dulu. Tabah, jujur, dan setia. Setia itu ya mau gimana lagi ya, ngikut aja kan seperti itu. Tapi kan ya, mbok jangan kita peres terus gitu para pengusahanya. Kasih juga ruang untuk para pengusaha ini untuk untung, sehingga kemudian pada akhirnya mereka kan juga bayar pajak. Seperti itu, sehingga negara juga mendapat pemasukan juga gitu. Kira-kira demikian. Kita jangan based on komoditas lah. Iya. Beri insentif yang lain gitu. Betul, Pak. Jangan ngambil terus gitu. Sehingga Tapi kita mungkin kehilangan apa yang Anda bisa kompetitif. sampaikan, Pak, dalam hal ini kan tentunya ada target pertumbuhan, target penerimaan negara yang juga cukup banyak, dan industri tambang mineral itu luar biasa, Pak, mungkin ya, karena kita tahu SDA-nya Indonesia tuh very abundant lah ya dalam hal tambang. Jadi maksudnya apa yang bisa dikaitkan dari mineral, SDM dan lain-lain terhadap penerimaan negara. Jadi mungkin apa pesan Anda kepada pemerintah gitu ya, agar kebijakan fiskal di sektor pertambangan ini benar-benar mempertimbangkan kondisi pasar tapi juga menjaga keberlangsungan industri ini, Pak. Jadi kan yang kita inginkan sekarang ini bagaimana optimasi penerimaan negara sehingga negara Betul. punya sumber pembiayaan, ya kan begitu kan. Nah di dalam PNBP ini sebetulnya masing-masing kementerian, terutama SDM, ini kan sudah punya target-target PNBP seperti itu. Nah lalu tiba-tiba kemudian dibebani tambahan dari PNBP dari Kementerian Keuangan seperti itu. Kalau menurut saya sebaiknya Menteri Keuangan ini cobalah membuat tax forecasting plan. Jadi gimana sih sebetulnya sumber-sumber pembiayaan yang akan datang seperti apa. Kemudian juga memperhatikan semua faktor makro, faktor global seperti itu. Sehingga kemudian dengan demikian ini bisa menjadi lebih lebih rapi lah seperti Tax itu. forecasting plan. Iya, seperti itu. Jadi terencana begitu loh.